Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses Allah. Ya, baik. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur pada Allah SWT yang hari ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini tetap semangat ya. Semangat! Semangat! Semangat pagi! Pagi! Oke, ini ya kegiatan kita belajar Al-Quran. Kita akan murojaah ya, murojaah. Kemudian kita awali juga dengan berdoa. Kita mulai dengan berdoa. Ista'iddu. Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Dengan suara yang kencang ya, jangan ditahan-tahan, tidak boleh pelit kalau membaca Quran supaya huruf yang keluar dari tempat makhraj itu dapat. Kalau dalam membacanya dalam hati nggak dapat nih, pahalanya kurang ya. Baik, kita baca bersama-sama surat An-Naba ya. Yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Kalau ada yang mau catat silakan catat ya. Boleh dikeluarkan catatannya ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang paling agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini dari sejak diturunkan sampai nanti akhir zaman tidak akan pernah hilang kemuliaannya. Mukjizatnya tidak akan pernah habis. Tidak seperti mukjizat-mukjizat para nabi yang lain, ya. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa misalnya, ya. Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya. Musa berkata, ini adalah tongkat. Kita sama-sama sudah tahu ya kisah Nabi Musa. Tongkatnya bisa menjadi. Nah, itu sudah terjadi kisahnya, ya. Sudah. Tetapi ketika Al-Qur'an,
Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian diwariskan kepada kita sebagai umatnya sepanjang masa, sepanjang hidup. Al-Quran akan memberikan kemuliaan, mukjizatnya tidak akan pernah hilang, ya, sampai akhir zaman. Sehingga barang siapa kita yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka akan Allah muliakan, akan Allah angkat derajatnya. Ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita harus semangat mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan senantiasa semangat membaca Al-Quran. Dilatih dari sekarang supaya nanti ketika Ramadan tiba kita sudah terbiasa tilawah membaca Al-Quran. Kalau perlu ditargetkan khatam minimal 1 kali. Berapa? 1 kali. Ya. Berarti kalau khatam bulan 1 kali itu 1 hari berapa juz? 1. Bukan 2 juz, 1 juz. Baik. Teman-teman sekalian, ternyata di dalam membaca Al-Quran juga kita tidak bisa sembarang, ya. Kita seperti membaca buku-buku yang lain. Ada tata cara tertentu di dalam membaca Al-Quran. Ada ilmunya yang dikenal dengan ilmu tajwid. Nah, di dalam pembahasan ilmu tajwid ada satu bab namanya bab sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini sangat penting sekali, sebagaimana juga pentingnya makhorijul huruf. Sehingga kata Imam Al-Jazari dikatakan id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi absahi lughati. Artinya apa? Jadi kata Imam Al-Jazari, ya, wajib bagi orang yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin membaca Al-Quran, sebelum dia membaca Al-Quran hendaknya dia belajar makharijul huruf dan sifat. Jadi hukumnya wajib kata Imam Al-Jazari. Kenapa kita harus belajar makharijul huruf dan sifatul huruf? Liyalfidu bi absahi lughati. Catat nih, supaya kita membaca Al-Quran itu dengan fasih. Supaya kita membaca Al-Quran itu dengan fasih, ya. Orang-orang Arab di sana baca Qurannya fasih. Anak kecil bahasa Arabnya lancar. Karena memang anak Arab, ya. Anak kecil di sana ngomongnya pintar-pintar Arabnya. Ya, Ustaz kemarin sebulan yang lalu tuh umroh, anak-anak ya SD kali ya, itu ngomongnya Arab, lancar banget. Ustaz aja kalah sama dia, ya. Karena memang orang Arab. Pas Ustaz ngomong bahasa Indonesia dia bingung. Ya. Gimana taqwa? Apa yang Anda ucapkan? Ustaz juga kalah sama dia karena dia orang Arab, ya, pintar bahasa Arab. Tapi juga ternyata tidak menjamin dia bisa hafal Quran juga kalau tidak menghafal. Kita di Indonesia banyak juga anak-anak yang menghafal Al-Quran, ya. Karena memang Al-Quran itu kalau kita hafalkan pasti kita bisa menghafal. Baik, kita kembali ke sifatul huruf. Jadi hukum mempelajari sifatul ini wajib kata Imam Al-Jazari. Sebab kalau kita tidak belajar sifat huruf, ketika kita membaca Al-Quran, maka bacaan kita tidak akan jelas, kan? Mana huruf yang harus dibaca tebal, mana huruf yang harus dibaca tipis, mana huruf yang harus dibaca kuat, mana huruf yang harus dibaca lemah, ya. Jadi setiap huruf itu dari mulai alif sampai ya, huruf hijaiyah itu semuanya memiliki sifat, memiliki karakter. Ya. Menurut istilah, sifat yang menjelaskan keadaan huruf ketika dikeluarkan dari makhrajnya, ya. Jadi keadaan huruf itu tadi, ya, bisa katakan bisa jadi huruf itu tebal, tipis, kuat, lemah, dan lain sebagainya ketika dia dikeluarkan dari makhrajnya. Maka dengan kita belajar sifat huruf, maka kita akan tahu bagaimana huruf itu, karakter huruf itu ketika diucapkan, ya. Mungkin kalau kita tidak belajar sifat huruf, lurus-lurus aja tuh, ya, nggak tahu kita huruf yang tebal, yang tipis, ya, yang harus mengalirkan nafas, yang tidak, gitu. Bisa jadi dalam satu makhraj mengeluarkan beberapa huruf, akan tetapi beda dalam sifatnya. Misalnya kita
pada pelajaran lalu sudah dikatakan, misalnya ada huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas misalnya, ya. Apa itu hurufnya? Ta, za, sama lo, misalnya lo. Nah, 3 huruf ini keluar dari satu tempat, ya. Akan tetapi sifatnya berbeda. Ya. Itulah pentingnya kita belajar sifat huruf. Bisa jadi beberapa huruf bunyinya tebal, bisa jadi beberapa huruf lainnya tipis. Itu tergantung kepada sifatnya, ya. Jadi bisa jadi satu makhraj itu mengeluarkan banyak huruf, akan tetapi sifatnya berbeda. Bagaimana kita supaya tahu? Maka kita belajar sifat huruf. Nah, tujuan mempelajari sifat huruf, ya, agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran. Jadi kita semakin sesuai dengan keasliannya, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, menambah kepastian kita di dalam membaca Al-Quran, ya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.